kita juga alhamdulillah gitu berhasil mengakuisisi Freeport. Iya, betul. Yang itu Freeport, PR lama ya, Pak ya, PR ya. lama ya. Akhirnya Bapak ditunjuk oleh Menteri Keuangan menjadi Sekretaris Jenderal. Dan saya kira kalau Sekretaris Jenderal ini kan orang kedua atau yang mengurusi masalah administrasi dan SDM. Seingat saya itu Bapak zamannya Pak Bambang Brojo ya Pak ya. Monggo Pak bisa Ya, ya, ini juga menjadi chapter tersendiri dari perjalanan karir saya ya. Sebagai sekjen, ini suatu anugerah, suatu kepercayaan, suatu amanah yang luar biasa. Karena saya melihat fungsi sekjen itu tidak hanya back office ya, tetapi dia harus memerankan dirinya sebagai prime mover. Makanya pada saat di sekjen saya create values yang disebut prime ya, profesional, responsif, inovatif, modern, dan entusiastik. Itu untuk mendorong itu. Kita juga create tim tentu saja lagu Mars Sekjen. Nah, itu supaya memberikan. Ini dalam konteks bagaimana membangun branding Sekjen sebagai prime mover. So saya tidak ingin melihat Sekjen lebih kepada back office layanan biasa-biasa saja, tapi harus punya determinasi yang terutama dalam soal responsiveness dan innovation. Nah, saya mau masuk pada bagaimana peran prime mover itu dijalankan. Jadi kan Sekjen memang mengelola resources Kementerian Keuangan. Betul. SDM, BA15, aset, teknologi informasi, dan organisasi. Mudahnya kira-kira seperti itu. Bahkan ditambah lagi dengan pembinaan profesi akuntan, kira-kira. Ada juga hakim pengadilan pajak, sama Komwasjak. Ya. Nah, kita mulai dengan ke SDM-an misalnya. Kita dorong terus peran dan fungsi sekjen dalam melead bagaimana pengelolaan SDM. Every manager is an HR manager. So itu tagline itu terus didorong. Dan kita ingin SDM kita itu career path, career management dibangun berdasarkan merit system. Merit system, makanya kita juga alhamdulillah memperoleh penghargaan KL yang menerapkan merit system terbaik gitu dari Menpan atau KSN. Kemudian ada Leaders Factory Program gitu ya, yang memungkinkan orang keuangan di-develop, dikembangkan dan diekspor ke berbagai KL untuk itu. Dalam bidang organisasi saya terus atau tim kami melakukan banyak perubahan organisasi, transformasi. Tagline kita adalah kita harus memiliki organisasi yang agile, fits for purposes. Jadi kita petakan sebenarnya apa sih the current practices, future practices, dan forward looking dari organisasi kita itu. Tentu saja IT menjadi enabler, kan gitu. Oleh karenanya 2019 itu kita sudah masuk pada pemanfaatan Nadin, naskah dinas elektronik. Jadi itu sudah mulai dirintis penggunaan Nadin sebagai pengganti dari hard copy yang kita kalau pulang weekend itu bawa berkas berkoper-koper, ini sudah bawa Nadin saja. Tantangannya itu Nadin, itu sangat efektif. Pengelolaan kinerja organisasi terus kita bangun, kita establish apa yang disebut dengan enterprise arsitektur, kita establish apa yang disebut dengan enterprise risk management, kira-kira seperti itu. Dan tentu banyak lagi konsolidasi seperti total cost ownership analysis, bagaimana pengadaan barang dan jasa, akselerasi banyak hal gitu. Hubungan kelembagaan ke DPR kita tingkatkan terus dari waktu ke waktu. Berbagai sistem yang ada di dalam kita dorong, ada cerita rasi lah, kemudian sistem jaringan dokumentasi hukum itu dikembangkan terus dan menjadi
juara terus nasional secara waktu ke waktu, kearsipan kita dorong jadi juara terbaik terus dan sebagainya, keterbukaan informasi publik. Jadi kesekjenan sangat penting dalam mendorong terus peran dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai prime mover, mengkonsolidasikan terus berbagai unit untuk mereka bisa berkembang menurut nature dan kualitas organisasi yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan organisasi. Nah, itulah yang kita bangun di Kesekjenan. Saya kira luar biasa, ini banyak milestone yang menarik nantinya. Satu lagi, masih di Sekjen kita juga alhamdulillah gitu berhasil mengakuisisi Freeport. Iya, betul. Yang Freeport. itu PR lama ya Pak ya, Ya, PR lama ya, Freeport. luar biasa itu. Jadi saya juga terjun langsung bahkan sebagai koordinator negosiasi Freeport gitu, bersama-sama dengan Pak Budi Sadikin gitu, dan ya negosiasi lah dilakukan. Akhirnya kita memperoleh seperti yang kita dapatkan sekarang seperti ini. Iya, saya kira nanti di lain kesempatan Pak Adianto, ada beberapa milestone yang saya kira cukup baik untuk dieksplor sebagai tested knowledge anak-anak muda ini Pak. Ini karena keterbatasan waktu, saya kira kemudian Bapak ditugaskan menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan. Itu so now you are treasurer gitu, dari sebuah negara yang cukup besar seperti Indonesia, mengelola uang lebih dari 2.700 triliun gitu Pak. Bagaimana Pak perubahan kan dari Sekjen, DJKN kemudian menjadi treasurer? Monggo Pak. Ya, kuncinya paling mudah adalah bagaimana cepat beradaptasi. Ya, dan tentu saja Dirjen Perben itu sebenarnya Pak Marwanto. Saya ini menggantikan sebentar saja. Jadi dengan waktu yang singkat saya harus kembali, saya harus memiliki vision yang jelas mengenai bagaimana membangun digitreasury yang modern gitu ya. Sehingga saya juga come up dengan values yang harus menjadi acuan teman-teman di sini semua. Masuk ke organisasi yang sudah mature, everything practically in place, sudah ada di sini Sakti, SPAN, MPN, G3 dan seterusnya sudah ada. Saya blessed gitu ya, bisa masuk ke sini. Saya mulai dengan hal-hal yang tadi membangun branding corps gitu untuk sama visionnya itu bahwa bagaimana menjadi treasurer modern dan bisa merespon berbagai tantangan. DJPB handal salah satunya itu harmonis, amanah, digital, akuntabel dan loyal. Kemudian saya juga dorong seperti tagline New DJPB in Town. Jadi saya bilang singkatnya kita ini punya potensi. Yang kurang adalah bagaimana meng-unlock potensi itu menjadi kekuatan yang penting dalam mendorong terus fungsi-fungsi treasurer. Fungsi-fungsi treasurer kan Pak Marwanto sangat paham, ada pengelolaan kas, pengelolaan pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, investasi, sistem perbendaharaan, IT gitu ya dan sebagainya. Nah ini ke depan menjadi penting apalagi dengan semangat integrated treasury. Nah ini yang harus menjadi tantangan di ini. Banyak hal yang sudah dicapai oleh teman-teman, saya hanya meneruskan saja, lebih mendorong saja gitu ya. Sehingga benar-benar ini seperti regional chief economist, ALCO regional dan sebagainya itu selain berbagai arahan Menteri Keuangan juga saya dorong terus supaya teman-teman bisa mewujudkan harapan Menteri Keuangan dan juga fiduciary duty sebagai regional chief economist itu harus diemban, dilaksanakan dengan sebaik-baik. Luar biasa Pak, ini sangat lengkap sekali pengalaman Pak Adianto. Sekali lagi Pak, nanti pada saatnya kita perlu eksplor beberapa hal yang cukup menarik tadi, mudah-mudahan berguna untuk anak muda. Tapi satu Pak, the last sharing Pak ini. Ini kan Bapak kerja sibuk luar biasa dari berbagai pengalaman yang ada. Tapi kan Bu Wida, Mas Gumi, Mbak Tami, kemudian Mbak Dea dan Mbak Nindi kan nunggu-nunggu bapaknya nih.
Bagaimana Bapak mengatur waktu itu, Pak? Ini short aja, Pak, sebagai pengalaman anak generasi muda ini, Pak. Ya, ya tentu saja yang penting quality time ya. Ya, karena memang kalau sudah bekerja di pemerintahan, apalagi pada level senior seperti ini, itu waktu kita memang sudah dihibahkan pada negara saja. Kita menghibahkan diri kita pada negara untuk. Jadi antara pilihan keluarga dan kerja, most of the time saya lebih memilih kerja. Jadi itu Pak. Kadang-kadang saya miss acara kenaikan kelas gitu karena sedang di DPR lah atau apa gitu ya. Tapi itu kita kita siasati dengan quality time itu, me time dengan mereka. Yang penting waktu-waktu tertentu selalu bisa bercengkerama, berjalan dengan mereka, bepergian kemana yang mereka anggap, makan bersama. Saya kira mereka memahami tugas dan fungsi saya yang demikian berat, dan pays off. Mereka juga bisa sekolah dengan baik, belajar tetap lebih mandiri, kan gitu. Dan terus komunikasi kita lakukan dalam banyak cara lah. Terima kasih Pak, dan saya kira cukup membanggakan Pak. Bapak sebagai ayah, sebagai pimpinan di berbagai kantor, bisa memberikan motivasi pada generasi muda. Terima kasih Pak Adianto. Terima kasih. Sekali lagi mohon nanti ada waktunya, nanti kita explore beberapa milestone yang menarik. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat di dalam menjalankan tugas dan amanah negara. Terima kasih. Sama-sama. Pak. Sobat, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Hadianto SH-LLM yang saat ini memegang jabatan sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Treasurer negara tercinta ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan yang menyangkut pengalaman, test knowledge Pak Adianto bisa menjadi pembelajaran terutama bagi Anda generasi muda di Kementerian Keuangan untuk terus maju dan lebih baik bekerja dengan disiplin tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. The Maestro Media, para maestro berbagi info.